Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Master Saiyan, yaitu di part keempat. Langsung saja makan coklat sambil udut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Saiyan di sana yang terkejut, dan ia pun berkata, pertahanan yang tak tertembus. Ternyata itu adalah sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat peti mati. Di sana Saiyan pun berkata, diletakkan di tempat ini hanya untuk melindungi peti mati ini. Sambil mereka berjalan menaiki tangga dan akan menuju ke arah peti itu, dan tiba-tiba mereka bertiga pun terkejut karena dari dalam peti terdapat mayat wanita cantik di sana. Tower dari belakang pun ketakutan berkata, "Master, aku takut." Dan Saiyan pun menjawab, "Jangan takut, ini hanya sebuah mayat." Lalu ia pun bergumam, "Tapi aku tidak bisa bilang bagaimana dia bisa mati." Bailan di sana pun berkata, "Master, nampaknya yang ada di tempat ini hanyalah peti mati ini. Haruskah kita membawanya?" Sambil kita diperlihatkan Saiyan di sana menatap tajam ke arah Bailan, dan ia pun berkata, "Bailan, pergi dan lihatlah ke tempat lainnya dan pergi cari petunjuk lain." Di sana Bailan pun terkejut berkata, "Iya, Master." Lalu Tower dari belakang berkata, "Master, kasihan jika dia ditinggalkan sendiri di sini. Bisakah kita membawa dia bersama kita seperti yang dibilang Bailan?" Saiyan pun menjawab, "Itu bagus jika kita memiliki hati yang dermawan, tapi kita perlu memastikan dia tidak bahaya dulu." Lalu ia pun bergumam, "Dia sangat baik hati." Lalu dari belakang Bailan pun melirik sambil bergumam, "Master terlalu malu untuk setuju dengan saranku di hadapan Tower, tapi aku bertaruh dia ingin mencurinya di belakang Tower." Sambil Saiyan bersama Tower itu pun mendekat melihat ke arah mayat tadi. Di sana Saiyan pun terkejut. Ternyata dari samping mayat itu terdapat kain gedong bayi. Lalu Saiyan pun bergumam, "Ini kain gedong bayi?" Lalu ia pun akan memegang kain itu, dan Saiyan pun bergumam lagi, "Tapi kenapa aku tidak melihat mayat bayi di sini?" Tapi Bailan dari belakang menemukan pintu sambil berkata, "Master, aku menemukan ruang rahasia di sini." Tapi sambil ia pun membuka pintu itu, lalu Saiyan pun berkata, "Tidak ada apapun di sini. Harta karun yang paling berharga di sini adalah Aramis Esper Inset di dalam peti mati." Sambil terlihat ruangan itu yang kusut, lalu Saiyan pun berkata lagi, "Ayo pergi dari tempat ini. Kita akan biarkan dia beristirahat dengan tenang. Dia sedang menunggu seseorang. Aku tidak tahu siapa, tapi kita lebih baik tidak berurusan dengan hal itu dalam kondisi apapun." Sambil mereka bertiga pun akan meninggalkan tempat itu, tapi tiba-tiba Tower di sana pun bergumam, "Jadi kita meninggalkan tempat ini dengan tangan kosong." Tapi Saiyan di sana pun langsung berhenti, dan mereka berdua pun terkejut. Lalu Saiyan pun menoleh, lalu Bailan pun melihat ke arah masternya itu, dan tiba-tiba Saiyan pun mengeluarkan aura membara di tangannya, dan ternyata ia pun mengangkat pedang lusuh itu dan mengambilnya di tangan, hingga membuat Tower di sana pun hanya terbengong. Lalu Saiyan pun menggerakkan pedang itu sambil berkata, "Aku adalah Saiyan, dan aku tidak ada niatan untuk mengganggumu." Ternyata itu adalah beberapa pedang yang dikeluarkan Saiyan menuju ke arah peti itu dan membuat segel ke arah peti itu. Saiyan pun berkata, "Sekarang aku akan mengembalikan penghalang pedang Ki ini." Sambil ia pun mengarahkan pedang-pedang itu hingga mengelilingi peti mati tadi, dan kita diperlihatkan pedang itu yang retak dan hancur di hadapan Saiyan. Lalu Saiyan pun berkata, "Ini untuk mencegah yang lain mengganggu peristirahatanmu." Sambil terlihat Tower di sana terbengong, dan ia pun bergumam, "Jadi ini adalah niat pedang yang Master berikan pada kami. Kenapa aku merasa sedih?" Sambil ia pun menatap ke arah masternya itu. Tapi tiba-tiba Tower di sana pun terkejut karena Saiyan pun berkata, "Semuanya selesai. Ayo pergi." Sambil ia mengajak mereka semua pun untuk pergi. Sambil Tower di sana malu-malu melihat ke arah tangan dari masternya itu, dan ia pun berkata, Oke, Master." Tapi tiba-tiba dari peti itu terdengar suara yang berkata, Tidurlah anakku, tidurlah anakku. Biarkan aku menciummu dan membuatmu nyaman untuk tidur." Sambil kita diperlihatkan gedong bayi yang kosong itu. Lalu suara itu pun berkata lagi, "Tutup matamu dan tidur dengan nyenyak." Sambil kita diperlihatkan di alam bawah sadar Saiyan terdapat seorang bayi yang digendong oleh seseorang wanita, yaitu yang berada di peti itu. Dan di sana wanita itu pun berkata, "Tidur yang nyenyak."
dan ia pun melihat ke arah atas. Ternyata itu adalah segel-segel pedang yang juga mengarah ke arah dalam ruangan itu. Dan di sana kita diperlihatkan Sayan yang berada di alam bawah sadarnya melihat ke arah wanita itu yang menggendong bayinya dengan pedang-pedang yang berada di depannya. Lalu Sayan pun bergumam, seseorang datang menghampiriku dalam mimpi melalui sisa-sisa kehendak demigod. Siapakah dia? Kemungkinan besar wanita di dalam peti mati kan? Sambil ia memandangi wanita itu yang akan menyentuh salah satu pedang di sana, dan kita diperlihatkan tangan dari wanita itu yang akan menyentuh pedang, dan tiba-tiba ia pun merasa kesakitan seperti tersambar petir hingga jarinya itu pun berdarah. Di sana bayinya seketika menangis dan wanita itu pun berkata, "Tenang, tenang, ibu di sini, jangan takut." Sambil kita diperlihatkan Sayan di sana yang hanya terdiam memandangi itu, dan ia pun bergumam, cahaya dari pedang tidak hanya mencegah orang lain masuk dan melukai mereka, tapi juga mencegah mereka agar tidak keluar. Sambil kita diperlihatkan flashback dari wanita itu yang anaknya sudah merangkak, dan kita diperlihatkan anaknya tadi yang sudah berjalan dan ternyata anaknya adalah perempuan. Di sana Sayan pun bergumam, tidak heran kita tidak melihat apapun di sana. Sambil kita diperlihatkan wanita itu yang memangku putrinya yang terlihat sakit. Di sana Sayan pun memandang itu sambil bergumam, mereka sudah memakan semua yang bisa dimakan. Sambil kita diperlihatkan putri wanita itu yang lemas, dan ia pun berkata, "Ibu, aku lapar." Dan ibunya pun menjawab, "Aku tahu anakku, tutup matamu dan tidurlah. Aku akan membawakanmu sesuatu untuk dimakan saat kau bangun." Sambil putrinya itu pun segera memejamkan mata dan tertidur di sana, dan wanita itu pun menatap tajam ke arah pedang-pedang tadi. Lalu ia pun berdiri mengangkat anaknya dan melompat ke arah pedang-pedang itu. Di sana Sayan pun bergumam, "Itu proyeksi astral, dia akan membakar jiwa sucinya." Sambil kita diperlihatkan wanita itu yang menggendong putrinya mengarah ke arah segel tadi. Di sana Sayan pun bergumam lagi, "Nyawa untuk nyawa." Sambil kita diperlihatkan wanita itu yang terluka akibat tebasan dari pedang-pedang, dan di sana Sayan pun bergumam lagi, dia menukar nyawanya untuk keselamatan yang tipis bagi kelangsungan hidup anaknya. Tidak bisa dipercaya. Sambil kita diperlihatkan bayangan itu yang memudar dengan Sayan yang hanya terdiam di genangan lautan kesadarannya. Lalu Sayan pun menoleh berkata, "Selamat." Dan ternyata dari belakangnya terdapat wanita tadi, dan Sayan pun berkata lagi, "Setidaknya kau tidak mati sia-sia." Lalu wanita itu pun memberi hormat kepada Sayan sambil berkata, "Aku adalah Si Yingsing, Tuan Muda, aku mohon bantuanmu. Aku belum pernah melihat putriku selama lebih dari 200 tahun. Aku ingin tahu apakah dia aman. Tolong periksa keadaan dia untukku." Di sana Sayan pun menggelengkan kepala sambil menjawab, "Tidak akan mudah untuk mencari satu orang di dunia yang luas ini. Tapi beritahu aku bagaimana rupanya. Jika suatu hari aku menemukannya, aku akan katakan padanya jika kau menunggunya." Di sana wanita itu pun hanya terdiam, lalu ia pun berkata, "Terima kasih Tuan." Sambil ia pun mengangkat dua jarinya, dan ia pun berkata, "Dia memiliki dua ciri yang menonjol. Dia memiliki tai lalat merah di tulang selangkanya dan tanda lahir di bokongnya. Kau akan tahu saat kau melihatnya sendiri, Tuan." Sambil terlihat Sayan di sana terkejut hingga mulutnya memuncratkan air sambil bergumam, "Tulang selangkanya? Apa? Bokongnya?" Lalu ia pun bergumam, "Jangan senang terlebih dahulu, Nona. Aku akan membantumu, tapi aku tidak berjanji akan benar-benar menemukannya." Dan gadis itu pun menjawab, "Bagaimanapun, terima kasih Tuan." Tapi tiba-tiba Sayan di sana pun berkata, "Sekarang." Dan ia pun mendekat ke arah wanita itu. Sambil terlihat wanita itu yang malu-malu terkejut, lalu Sayan pun berkata lagi, "Bagaimana caramu membayarku saat aku menemukan putrimu?" Lalu wanita itu pun malu-malu sambil menjawab, "Kau benar, tapi aku tidak punya barang yang berharga, Tuan." Tunggu." Sambil ia pun terkejut mengingat-ingat barang berharganya. Di sana ia pun berkata, "Mutiara es Aramis itu digunakan sebagai pengawet di tubuhku. Kau boleh mengambilnya, Tuan." Di sana Sayan pun menjawab, "Dan apa yang akan aku lakukan dengannya? Itu hanya sebuah mutiara es kan?"
Lalu wanita itu pun berkata lagi, bagaimana dengan peti matinya diukir dari batu giok halus yang diambil dari alam kayangan Tuan? Dan Sayan pun menjawab, aku tidak butuh itu, lantai di pavilion destiniku diaspal dengan batu giok halus. Lalu wanita itu pun berkata lagi, lalu baju yang kugunakan dirancang oleh penjahit yang terampil dan tahan terhadap air dan api Tuan. Lalu Sayan pun berkata, aduh tahu bulat. Lalu Sayan pun menjawab, tidak, aku bisa membuat pakaian seperti itu sendiri. Lalu wanita itu dari belakang berkata lagi, kalau gelangku bagaimana Tuan? Dan Sayan pun menjawab, tidak, sambil terlihat gadis itu yang hanya terdiam menangis. Dan ia pun berkata, ya jika kau tidak keberatan, tubuhku masih terjaga dengan sempurna Tuan. Sambil kita diperlihatkan Sayan di sana yang menoleh terkejut. Dan ia pun berkata, apa yang kau bilang? Dan wanita itu pun malu sambil lari berkata, jadi aku masih bisa mengandung seorang anak lagi Tuan. Aduh, mau disuruh bergaul dengan mayat. Lalu Sayan di sana dengan muka aneh dan ia pun berkata, tunggu, itu bukan yang kumaksud Nona. Kau tidak berpikir aku akan meminta hal serendah itu kan? Dan ternyata itu adalah mimpi di alam bawah sadar Sayan. Di sana ia pun masih berkata, tidak, apa yang aku pikirkan? Sambil ia pun ketakutan di sana. Lalu Sayan pun bangun dari tidurnya dan ia pun berkata, kembali ke dunia nyata. Aku hanya bercanda perihal bayaran itu kan. Dan tentang menemukan putrinya itu tergantung takdir. Sambil kita diperlihatkan setengah bulan kemudian terdapat hujan badai di sana. Sambil kita diperlihatkan hujan deras yang mengguyur sektor Destiny. Dan ternyata di sana terdapat tower yang makan dan ia pun berkata, wah enak banget. Dan terdapat Bailan di depannya yang sedang minum dan ia pun berkata, jangan buru-buru, masih ada banyak. Sambil Tower memandanginya dan Tower pun berkata, kakak Bailan, kapan Master akan datang? Lalu Bailan pun melihat ke arah atas dan ia pun berkata, dia bilang dia akan datang nanti, tapi hujan deras bukan cuaca yang bagus untuk mengadakan kelas. Sambil Tower memandang ke arah Bailan dan di sana ia pun membayangkan saat Master Sayan menggunakan pedangnya dan ia pun bergumam, jadi ini niat pedang yang Master berikan pada kami. Kenapa aku merasa sedih ya? Tapi tiba-tiba Tower di sana pun terkejut karena Bailan pun berkata, selesai semua. Dan ternyata cemilan yang ada di piring itu pun dihabiskan oleh Tower semua. Dan ia pun berkata, oh tidak, cookiesnya aku habiskan semua, aku cepat sekali. Dan Bailan pun tersenyum berkata, Tower, apa kau memakan semua cookiesnya? Sambil terlihat Tower di sana yang ketakutan dan ia pun berkata, apa yang kau katakan kakak Bailan? Dan di sana Bailan pun tersenyum psikopat lagi sambil berkata, itu semua adalah cookies favoritnya Master. Aku telah menyediakannya untuk dia. Sambil terlihat Tower di sana terkejut ketakutan dan ia pun berkata, apa? Kau menyediakannya untuk Master? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kenapa kau tidak bilang padaku dari tadi kakak Bailan? Dan Bailan pun mengelus kepala dari Tower itu sambil menjawab, tidak apa-apa, tidak masalah, Master tidak akan menghukummu, setidaknya bukan karena cookiesnya. Tapi tiba-tiba Tower di sana pun terkejut ketakutan karena dari belakangnya terdapat seseorang yang berkata, 60 tahun yang lalu. Sambil terlihat horor di sana ya Mok. Ternyata itu adalah Moping dan ia pun berkata lagi, 60 tahun yang lalu aku tidak sengaja memakan satu potong kue bulan yang Master miliki dan dia hampir membuangku ke bulan saat itu. Sambil ia pun membayangkan sedang ditinju oleh masternya itu hingga akan menuju ke arah bulan. Lalu Tower di sana pun ketakutan berkata, apa? Ke bulan? Dan tiba-tiba ia pun terkejut karena Yuling pun tiba-tiba nongol di depannya dan Yuling pun berkata, dia sangat serius mengenai hal-hal itu. Sambil terlihat juga wajah dari Yuling itu yang menakutkan dan ia pun berkata, 32 tahun yang lalu aku tidak sengaja meminum satu sendok sup ikan pada tanggal 18 September dan aku ditendang ke sungai es karena itu. Sambil ia pun membayangkan telah menjadi es ditendang oleh Sayan itu. Dan Tower makin ketakutan berkata, apa? Ditendang ke sungai es? Lalu Bailan dari belakang pun berkata lagi, tapi Master tidak pernah memukulku karena makanan. Dan Tower pun ketakutan berkata, waduh mampus aku. Lalu Moping di sana pun membayangkan
Bailan yang masih kecil dan ia pun berkata, hehe, aku ingat saat Bailan masih kecil, Master membuat banyak baju cantik untuk dia. Sambil terlihat Bailan di sana yang malu-malu dan tiba-tiba Moping di sana pun terkejut karena ia melihat dari kejauhan Master Saiyan yang datang dan Bailan tidak mengetahuinya sambil berkata, dan apa Moping? Apa yang akan kau katakan? Lalu Moping pun menjawab, Master juga membuat banyak baju untuk kami. Dia benar-benar peduli pada kami. Sambil ia ketakutan berkeringat dingin. Sambil kita diperlihatkan Bailan yang tidak menyadari datangnya Master Saiyan dari belakang. Dan ia pun berkata, aku bisa menggunakan apapun yang aku mau. Bahkan jika Master tidak setuju, selama aku... Tapi tiba-tiba Bailan di sana pun terkejut karena Saiyan sudah berada di sampingnya dan ia pun berkata, selama apa? Dan Bailan pun menoleh ketakutan berkata, selama aku mendengar perkataannya, aku akan melakukannya tanpa ragu, Master. Lalu Saiyan dengan muka emosi dan ia pun berkata, Bailan, jika kau berpakaian seperti pria normal, aku akan peduli padamu. Tapi jika kau berpakaian wanita, sambil kita diperlihatkan mereka bertiga yang berlari ketakutan dan Bailan pun berkata, Master, kami baru ingat ada masalah yang harus kami tangani. Kami harus pergi sekarang. Sambil mereka meninggalkan Tower sendiri bersama masternya dan Tower pun ketakutan berkata, tidak, tolong jangan tinggalkan aku di sini. Dan tiba-tiba Master Saiyan pun berada di belakang Tower dan Saiyan pun berkata, Tower, apa yang kamu lakukan? Dan Tower pun malu-malu menjawab, Master, aku... Sambil kita diperlihatkan Tower itu dengan pose yang menantang ya Momo. Sambil Tower menjelaskan bahwa cookiesnya telah dimakan semua dan di sana Master Saiyan pun tersenyum berkata, haha, tidak masalah, itu hanya beberapa cookies, aku tidak sebegitu kecil. Sambil Tower di sana pun ketakutan membayangkan Moping yang dipukul oleh Saiyan hingga akan ke bulan. Di sana Tower pun bergumam, tapi hari dimana dia menghukum Moping? Sambil ia pun makin ketakutan. Lalu Tower pun berkata lagi, aku akan membuat kesalahan dan aku bersedia menerima konsekuensinya, Master. Sambil ia mendekat ke arah Master Saiyan. Di sana Saiyan pun berkata, apa yang kau katakan? Dan ia pun bergumam, apa yang mereka bertiga katakan pada Tower. Lalu Saiyan pun berkata lagi, apa aku terlihat seperti Master yang akan bertindak keras pada murid magangnya? Sambil Tower di sana pun terkejut dan ia pun makin ketakutan membayangkan Yuling yang ditendang oleh Saiyan hingga menuju ke arah sungai es dan membeku. Di sana Tower pun menangis ketakutan berkata, Master, aku... Sambil ia pun tangannya itu yang memegang ke arah meja dan ia pun nungging sambil berkata, aku tidak mau membuat Master kesulitan. Kau boleh menghukumku seperti kau menghukum Bailan. Master, pukul aku. Sambil kita diperlihatkan Saiyan di sana terbengong dan ia pun bergumam, apa yang kau katakan? Sambil terlihat Tower di sana yang melirik ke arah Bailan dengan malu-malu dan ia pun masih gemetar memegang mejanya itu. Dan kita diperlihatkan Tower yang nungging bergumam, apa yang terjadi? Kenapa aku begini? Lalu ia pun berkata, Master, lakukanlah. Sambil terlihat Saiyan di sana yang terdiam dan ia pun bergumam, apakah aku bermimpi dan apakah ini sebuah kenyataan? Sambil ia pun melihat ke arah Tower itu yang nungging. Di sana Tower pun bergumam, apa yang aku pikirkan? Aku yang mengusulkan ide ini, tapi jika dipikirkan lagi, ini sangat memalukan. Sambil ia pun ketakutan berkeringat dingin di sana. Dan ia pun membayangkan saat Bailan dipukul pantatnya oleh Master dan ia pun bergumam, melihat Bailan dipukul terlalu mengejutkan bagiku. Aku sangat malu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Master, Anda tidak akan memukulku beneran kan? Sambil kita diperlihatkan Saiyan di sana yang tangannya gemetar. Lalu terdapat sisi iblis dari Saiyan itu dan iblis itu pun berkata, apa yang kau tunggu Saiyan? Lakukan. Kau tidak bisa membuang kesempatanmu untuk menyentuhnya sepuas hatimu. Sambil Saiyan di sana pun sakne ngiler dan ia pun akan melakukan itu terhadap Tower. Tapi tiba-tiba sisi malaikat dari Saiyan itu pun berkata, tunggu, aku pikir
akan lebih baik untuk menunggu sampai kau membangun hubungan yang tepat dengannya, Sayan. Sambil Sayan di sana pun makin senang dan ia pun berkata, hati nuraniku yang suci. Tapi tiba-tiba malaikat itu pun berkata lagi pula. Sejak awal ini adalah saran Tauer. Sebagai masternya kau jelas tidak boleh mengecewakannya. Pukul saja dia, Sayan. Sambil terlihat Sayan di sana yang marah berkata, mengapa kalian berdua mencapai kesepakatan tanpa aku? Bagaimana dengan opiniku? Sambil ia pun marah-marah sendiri di sana dan ia pun menelan ludahnya sambil bergumam, ini membuatku tidak nyaman. Sambil ia memandangi bokong dari Tauer itu yang semok ya, mok. Lalu Sayan pun berkata, Tauer, aku akan menghukummu dengan aturan dari sekte kita jika ini tidak terlalu menyakitkan. Sambil terlihat Tauer di sana yang nungging terkejut dan ia pun berkata, itu tidak masalah, Master, aku siap. Sambil kita diperlihatkan Sayan di sana yang mimisan dan ia pun terjatuh bergumam, apa yang dia katakan, kenapa dia malah pasrah? Sambil ia pun langsung berdiri mengusapi darah mimisannya itu dan ia pun berkata, aku akan benar-benar memukulmu, Tauer. Dan Tauer pun ketakutan berkata, Master, pukullah segera. Sambil kita diperlihatkan tangan Sayan itu yang akan memukul pantat dari Tauer dan ia pun bergumam, apa kau baik-baik saja dengan ini, Tauer? Dan dengan cepat tangannya itu pun langsung mendekat ke arah pantat Tauer. Tapi tiba-tiba Sayan di sana pun merasakan sesuatu. Ternyata dari semak-semak terdapat 3 muridnya yang sedang mengintip. Di sana Sayan pun menoleh sambil bergumam, apa yang mereka lakukan? Sambil mereka bertiga pun langsung bersembunyi dengan cepat. Di sana mereka semua pun berkata, apa yang akan dilakukan, Master, jika ketahuan? Tapi tiba-tiba Sayan di sana pun langsung menangkap mereka bertiga. Dan Sayan pun berkata, apakah kalian bertiga menikmati pertunjukannya? Plok, plok, plok. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Sayan di sana berkata, karena kalian semua ada di sini, Tauer mewakili wawasan yang luas tentang 3 gerakan utama dari 36 gerakan, yaitu gerakan Changchen. Namun niat pedangnya belum banyak ada kemajuan. Sambil kita diperlihatkan mereka bertiga yang kepalanya benjol akibat dihajar oleh Sayan. Lalu Sayan pun berkata lagi, Bailan. Dan Bailan pun berkata, iya, Master. Sambil dengan cepat Bailan pun menuju ke arah hujan yang lebat itu. Dan Sayan pun berkata, Tauer, amati baik-baik. Sambil kita diperlihatkan Bailan yang menggunakan niat pedangnya itu. Dan ia pun berkata, niat pedang memiliki segudang perubahan, jangan hanya terpaku pada wujudnya. Sambil terlihat tatapan tajam dari Bailan itu dan ia pun mengarahkan pedangnya ke arah atas dengan berkobar membara. Dan ternyata kobaran itu pun hingga menembus ke arah mendung hitam itu dan terlihatlah sinar matahari di sana. Dan Tauer pun bergumam, wah, ini sangat menakjubkan. Sambil ia pun melihat ke arah pelangi yang muncul di antara lubang itu. Dan di sana kita diperlihatkan Bailan yang terpaku menatap ke arah sinar itu. Dan Tauer pun bergumam, ini keren sekali. Aku tidak menyangka jika mengayunkan pedang bisa terlihat begitu anggun dan indah. Sambil terlihat Sayan di sana yang tersenyum memandang ke arah muridnya itu. Dan ia pun menoleh berkata, Moping. Dan Moping pun menjawab, siap, Master. Sambil ia pun tersenyum dan Sayan pun melirik sambil bergumam, sejak kapan dia ada di sana? Dan ternyata Moping langsung menginjakkan kaki di hujan lebat itu dan ia pun tersenyum berkata, penggunaan niat pedang juga tidak tergantung pada senjata apa yang kau gunakan. Sambil ia mengangkat tangannya dengan berkobar membara di ujung jarinya dan ia pun berkata, muncullah, aku telah menggabungkannya sendiri yang berakar kuat di dalam jiwaku. Sambil kita diperlihatkan niat pedang dari Moping itu yang berubah sesosok manusia silver dengan membawa pedang besar di sana. Dan Moping pun berkata lagi, hahaha, lihat ini, keren kan? Sambil ia pun bangga di sana. Sambil ia pun melirik ke arah Master Sayan dan ia pun berkata, Master, apakah punyaku ini keren? Dan di sana ia pun makin pamer-pamer dan Sayan pun menarik Tauer sambil berkata, selanjutnya, kau Yuling. Dan Tauer pun bergumam, Moping juga bisa membentuk proyeksi roh purba.
Lalu Saiyan pun berkata, "Yuling, ada apa denganmu?" Dan Yuling pun menjawab, "Master, aku adalah kultivator pedang, jadi aku tidak mengkultivasi niat pedang. Aku akan pergi sekarang. Lagi pula, aku tidak bisa menunjukkannya di depan perempuan kan?" Sambil kita diperlihatkan Master Saiyan yang mendekatinya sambil berkata, "Tapi kau memiliki niat pisau kan?" Dan di sana Yuling pun ketakutan gemetar. Lalu Saiyan mendekat dengan muka psikopat dan ia pun berkata, "Itu sama saja kan? Belum lagi dia ini adalah saudara seperguruanmu. Apa yang kau takutkan?" Sambil terlihat Yuling di sana yang makin ketakutan dan ia pun berkata, Aku mengerti, aku mengerti." Sambil ia pun menghindar berlari meninggalkan Master Saiyan itu, dan kita diperlihatkan pedang dari Yuling itu yang dihunus dan ia pun memainkan pedangnya di sana dan ia langsung melompat ke atas menebas ke arah langit dengan tebasan yang berkobar membara, dan kita diperlihatkan tebasan itu yang membelah langit itu dengan seketika, dan ternyata tidak ada yang terjadi dengan mendung-mendung itu, dan tiba-tiba tebasan itu pun langsung mengeluarkan cahaya di antara mendung-mendung hingga membuat suasana di sana menjadi cerah kembali. Dan Tauer pun bergumam, "Niat pedang dan niat pisau sama-sama kuat." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Tauer yang sedang duduk di sana. Lalu dalam duduknya ia pun bergumam, "Berapa lama lagi waktu yang diperlukan supaya levelku sama seperti kakak senior?" Tapi tiba-tiba rambutnya di sana dipegang oleh Saiyan dan Saiyan pun berkata, "Tauer, jangan terburu-buru, cukup luangkan waktumu untuk memahaminya dulu." Tauer, ngomong-ngomong, kau tidak memiliki pedang takdir, dan di mana hal ini dapat menghalangi kemajuanmu dalam memahami niat pedang? Ayo jalan-jalan bersamaku, hanya kita berdua." Sambil terlihat Tauer di sana terkejut dan ia pun bergumam, "Apa? Hanya kita berdua? Apakah ini kencan?" Sambil ia pun terbengong dan bersambung, "Mo."